Good morning of the ASEAN Football Federation. It's given me great pleasure to congratulate you. Tendangan penjuru. Sangat berbahaya di mulut gawang. Gol tercetak lagi bagi Indonesia. Kejutan besar pagi ini, Ketua Federasi ASEAN umumkan resmi bahwa Timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal SEA Games 2025. Bukan Malaysia, karena faktor kebobolan lebih sedikit, dan bakal bertemu Vietnam. Madam Pang hingga Safi Sali langsung berikan pengakuan mengejutkan kayak gini di hadapan media. Benarkah? Yes, ini baru mantap. Timnas Indonesia dikonfirmasi resmi bakal lawan Timnas Finlandia di FIFA Series 2026. Fans Timnas auto bahagia dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kisruh penentuan tim yang berhak melaju ke babak semifinal cabang sepak bola putra SEA Games 2025 akhirnya menemui titik terang. Setelah semalaman menjadi perdebatan panas di kawasan Asia Tenggara, Federasi Sepak Bola ASEAN melalui ketuanya, Kiev Samet, secara resmi mengumumkan bahwa Timnas Indonesia U22 dinyatakan lolos ke semifinal SEA Games 2025, sementara Malaysia U22 dipastikan tersingkir. Pengumuman penting tersebut disampaikan pagi hari ini setelah AFF melakukan koreksi mendetail terhadap seluruh data pertandingan, statistik teknis, serta regulasi turnamen yang berlaku. Keputusan ini juga diambil melalui koordinasi intensif dengan tuan rumah SEA Games 2025, Thailand, demi menjaga integritas dan kredibilitas kompetisi. Ketua Federasi Sepak Bola ASEAN, Kiev Samet, menegaskan bahwa keputusan ini bukan diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan tim teknis, perangkat pertandingan, dan federasi tuan rumah. Dalam pernyataannya, Kiev Samet mengonfirmasi bahwa Indonesia dinyatakan lebih berhak lolos ke semifinal dibanding Malaysia, meski kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin dan selisih gol yang identik. Pagi ini kami secara resmi mengumumkan bahwa Timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal SEA Games 2025 dan akan menghadapi Vietnam, ujar Kiev Samet. Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan koreksi mendetail, Indonesia dinilai unggul dalam aspek jumlah kebobolan yang menjadi faktor penentu lanjutan sesuai regulasi turnamen. Setelah kami teliti ulang secara menyeluruh, Indonesia terbukti lebih sedikit kebobolan dibanding Malaysia, meskipun secara selisih gol tercatat sama. Ini menjadi faktor penentu sesuai aturan kompetisi. Lanjutnya, Kiev Samet juga menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui jalur resmi dan dikoordinasikan dengan pihak tuan rumah untuk memastikan kesiapan pertandingan semifinal. Keputusan ini telah kami koordinasikan langsung dengan tuan rumah SEA Games, yaitu Thailand, untuk menyiapkan seluruh aspek teknis pertandingan semifinal. Tutupnya. Tak lama berselang, Ketua FA Thailand sekaligus figur sentral sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang, ikut memperkuat pengumuman tersebut. Ia mengakui bahwa Thailand sebagai tuan rumah memang terlibat langsung dalam rapat khusus AFF yang membahas situasi sensitif ini. Madam Pang menyatakan bahwa sejak awal, Thailand berkomitmen menjaga netralitas dan integritas turnamen, meski keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan reaksi emosional dari berbagai pihak. Thailand sebagai tuan rumah ikut langsung dalam rapat khusus bersama Federasi ASEAN. Dari seluruh perhitungan matematis dan regulasi, Indonesia adalah tim yang secara sah dan adil berhak lolos ke semifinal, ujar Madam Pang dengan nada tegas. Ia menegaskan bahwa Malaysia harus menerima keputusan tersebut, karena aturan memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Indonesia jelas secara matematis memenuhi syarat. Malaysia harus dinyatakan gagal lolos karena aturan ini. Kami berharap semua pihak bisa menerima keputusan ini demi kompetisi yang kompeten dan menjunjung tinggi integritas. Lanjutnya, Madam Pang juga menyampaikan pesan yang jarang terdengar dalam situasi panas seperti ini. Ucapan selamat sekaligus permohonan maaf. Selamat untuk Indonesia, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia yang harus pulang lebih awal. Tutupnya. Dari kubu Malaysia, Safi Sali, legenda hidup Harimau Malaya, mengaku sangat terkejut dengan perkembangan terbaru ini. Ia tak menampik bahwa suasana di Malaysia sempat penuh euforia setelah Indonesia hanya menang 3-1 atas Myanmar, hasil yang sebelumnya dianggap cukup untuk mengamankan Malaysia ke semifinal. Namun semua berubah drastis setelah pengumuman resmi AFF dirilis. Saya jujur terkejut dengan kabar terbaru ini, karena saya tahu para fans Malaysia sudah bersorak gembira setelah Indonesia hanya menang 3-1, ungkap Safi Sali dengan nada datar. Ia mengakui bahwa situasi ini akan sangat berat diterima publik Malaysia, namun sebagai insan sepak bola, ia memilih bersikap realistis. Setelah pengumuman terbaru itu, saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana, tapi mau bagaimana lagi, semua keputusan ini sudah dirapatkan dengan seksama, katanya. Safi Sali menegaskan bahwa aturan tetap harus ditegakkan, seberat apapun konsekuensinya. Aturan ini harus ditegakkan, jadi ya, selamat untuk Indonesia, kami akan menerima keputusan ini, tutupnya.
Dengan keputusan ini, Timnas Indonesia U22 resmi melangkah ke semifinal SEA Games 2025, menjaga asa mempertahankan tradisi kuat sepak bola Indonesia di ajang multi-event Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia harus menelan pil pahit, tersingkir meski sempat berada di atas angin. Kisah ini menjadi pengingat keras bahwa di turnamen besar, setiap gol, setiap kebobolan, dan setiap detail kecil bisa menentukan nasib sebuah tim. SEA Games 2025 pun kembali menegaskan satu hal, sepak bola ASEAN tak hanya soal skor, tetapi juga soal disiplin pada aturan dan integritas kompetisi. Menurut Anda, apakah keputusan Federasi ASEAN ini sudah adil dan tepat? Apakah Indonesia pantas lolos dibanding Malaysia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari berdiskusi secara sehat. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Yes, ini baru mantap. Timnas Indonesia dikonfirmasi resmi bakal lawan Timnas Finlandia di FIFA Series 2026. Fans Timnas auto bahagia dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia mulai mendapat gambaran soal agenda internasional mereka pada FIFA Series Maret 2026. Meski hingga kini kursi pelatih kepala Timnas Indonesia masih kosong, PSSI dikabarkan sudah selangkah lebih maju dalam menyiapkan calon lawan bagi skuad Garuda saat menjadi tuan rumah ajang tersebut. Kabar ini mencuat dari pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengungkapkan bahwa PSSI telah mengantongi satu calon lawan dari kawasan Eropa. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah podcast bersama Bung Harpa yang langsung memantik perhatian publik sepak bola nasional. FIFA Series bulan Maret 2026 itu diikuti 4 negara, salah satunya negara ranking 75 dari Eropa. Mudah-mudahan jadi, kata Exco PSSI. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa Timnas Indonesia akan mendapat ujian cukup serius. Menghadapi negara Eropa, meski bukan dari jajaran elit dunia, tetap menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda, terutama dalam konteks pembenahan tim pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Jika merujuk pada ranking FIFA edisi November 2025, posisi ke-75 dunia saat ini ditempati oleh Timnas Finlandia, salah satu wakil UEFA. Negara asal Eropa Utara tersebut bukan lawan sembarangan. Mereka pernah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Eropa 2020, sebuah pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Finlandia. Dalam skuadnya, Finlandia masih memiliki sejumlah pemain dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Nama Joel Pohjanpalo yang kini membela Palermo menjadi salah satu tumpuan lini depan. Di sektor penjaga gawang ada Lukas Hradecky yang bermain untuk AS Monaco, sementara Benjamin Kalman memperkuat Hannover 96. Meski demikian, Finlandia juga tengah berada dalam fase transisi. Salah satu ikon terbesar mereka, Teemu Pukki, yang sempat bersinar di Premier League bersama Norwich City dan menjadi top skor panjang masa tim nasional, baru-baru ini memutuskan pensiun dari sepak bola internasional. Menariknya, Finlandia memiliki kesamaan nasib dengan Timnas Indonesia. Wakil Eropa Utara tersebut juga gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Finlandia hanya mampu finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup G kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan koleksi 10 poin. Dalam persaingan grup tersebut, Finlandia harus mengakui keunggulan Belanda dan Polandia yang masing-masing finish di posisi pertama dan kedua. Hasil itu membuat Finlandia kembali harus menunda mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Situasi ini membuat kemungkinan duel Indonesia-Finlandia menjadi semakin menarik. Sama-sama datang dengan luka kegagalan, laga ini berpotensi menjadi ajang pembuktian sekaligus momentum kebangkitan bagi kedua tim. Indonesia sendiri dipastikan menjadi salah satu dari 9 negara tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang ini dirancang sebagai turnamen mini internasional yang melibatkan 4 tim nasional di setiap negara tuan rumah, termasuk tim tuan rumah itu sendiri. Keuntungan bermain di kandang tentu menjadi nilai plus bagi Timnas Indonesia. Dukungan penuh supporter dan familiaritas dengan kondisi lapangan diharapkan mampu meningkatkan performa skuad Garuda, siapapun nanti yang dipercaya menjadi pelatih kepala. Tak hanya itu, Arya Sinulinga juga memberi gambaran mengenai calon lawan lain yang akan dihadapi Indonesia di FIFA Series 2026. Tapi lawan yang lain negaranya di bawah Indonesia ranking FIFA-nya, tutup sang Exco. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa selain calon lawan dari Eropa, Indonesia berpeluang menghadapi tim-tim dengan ranking lebih rendah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan diri dan menguji kedalaman skuad. FIFA Series Maret 2026 berpotensi menjadi titik awal era baru Timnas Indonesia, terutama jika PSSI berhasil menunjuk pelatih anyar sebelum agenda tersebut berlangsung. Menghadapi lawan Eropa berperingkat 75 dunia tentu akan menjadi tolok ukur penting sejauh mana kekuatan Garuda setelah berbagai perubahan dan evaluasi. Apakah Indonesia mampu memberi perlawanan sengit atau bahkan menciptakan kejutan di kandang sendiri? Menurut Anda, jika benar Finlandia menjadi lawan, apakah Timnas Indonesia siap menghadapi tim Eropa tersebut? Seberapa penting FIFA Series ini bagi proses pembenahan tim jelang agenda internasional berikutnya? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama.
Kevin Dix kenang kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Benar-benar berat. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 masih menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi jutaan pencinta sepak bola tanah air, tetapi juga bagi para pemain yang terlibat langsung di dalamnya. Salah satu yang paling merasakan pahitnya kegagalan itu adalah Kevin Dix. Bek naturalisasi timnas Indonesia tersebut kembali mengenang momen kelam yang menurutnya menjadi pengalaman terberat sepanjang perjalanan karir profesionalnya. Langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 harus terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak, tidak mampu berbicara banyak. Hasilnya sangat menyakitkan. Timnas Indonesia harus mengakhiri fase tersebut tanpa satu pun poin, sebuah kenyataan pahit setelah perjalanan panjang yang sempat membangkitkan harapan besar. Bagi publik Indonesia, kegagalan ini terasa begitu menyayat. Bukan tanpa alasan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berada begitu dekat dengan pintu Piala Dunia. Harapan yang sempat membumbung tinggi itu akhirnya runtuh di putaran keempat, meninggalkan rasa kecewa yang sulit dihapus begitu saja. Bagi Kevin Dix, kegagalan tersebut bukan sekedar hasil buruk di atas kertas. Lebih dari itu, ia adalah beban emosional yang sangat berat. Pemain berusia 29 tahun tersebut secara terbuka mengakui bahwa momen itu menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya sebagai pesepak bola profesional. Itu adalah salah satu pengalaman paling berat dalam karir saya. Saya rasa semua hal tidak memihak kami. Kami harus bermain dalam situasi yang sulit. Tapi saya tidak ingin membahas terlalu jauh karena saya tidak ingin menimbulkan masalah, kata Dix kepada Bundesliga. Dalam pernyataannya, Dix juga memberi isyarat bahwa timnas Indonesia saat itu tidak berada dalam kondisi ideal. Namun ia memilih untuk tidak membeberkan detail lebih jauh, menunjukkan sikap profesional sekaligus kehati-hatian agar tidak memicu polemik baru. Salah satu pertandingan yang paling membekas dalam ingatan Kevin Dix adalah saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Laga tersebut menjadi simpul betapa beratnya perjuangan Garuda di putaran keempat kualifikasi. Kami bermain di Jeddah, saya terbang ke sana, hanya punya 1 hari latihan, dan harus memainkan salah satu pertandingan terbesar dalam karir saya. Saya sudah memainkan banyak laga penting, tapi pertandingan ini untuk Piala Dunia dan untuk mimpi yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia, ujar Dix. Kondisi fisik dan persiapan yang jauh dari ideal membuat laga tersebut terasa semakin menantang. Namun di tengah keterbatasan itu, secercah harapan sempat muncul. Kevin Dix berhasil mencetak gol penalti yang membuat Indonesia unggul lebih dulu. Pada saat itu, mimpi besar terasa begitu dekat. Awal pertandingan berjalan luar biasa. Saya mencetak penalti untuk membuat skor 1-0, dan semuanya terasa indah. Kami berpikir, oke, ini saatnya. Tapi kami kalah, dan secara fisik saya belum pernah merasakan sesuatu yang seberat itu, sambung ex-pemain Fiorentina tersebut. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi itu menjadi titik balik yang menyakitkan, bukan hanya karena hasil akhir, tetapi karena harapan yang sempat muncul harus pupus dengan cara yang begitu menyiksa. Dampak kegagalan tersebut ternyata tidak berhenti saat peluit akhir dibunyikan. Kevin Dix mengungkapkan bahwa secara mental, ia benar-benar terpukul. Selama berhari-hari, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang apa yang salah dan mengapa mimpi itu gagal terwujud. Saya memberi mungkin 300% dan memaksakan tubuh saya ke batas yang belum pernah saya capai sebelumnya, aku Dix. Itu benar-benar berat, karena ini adalah mimpi kami semua, dan kami gagal mewujudkannya. Minggu pertama setelah itu, saya sulit tidur, terus memikirkan apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi, pungkasnya. Pengakuan ini menggambarkan betapa besar beban emosional yang dipikul para pemain. Bagi mereka, Piala Dunia bukan sekedar turnamen, melainkan mimpi kolektif sebuah bangsa yang ingin melihat merah putih tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Cerita Kevin Dix ini membuka sisi lain dari perjuangan timnas Indonesia. Di balik sorotan kamera, kritik publik, dan tekanan besar, ada manusia-manusia yang bertarung dengan fisik dan mereka demi satu tujuan, mengharumkan nama Indonesia. Kini kegagalan itu telah menjadi bagian dari perjalanan. Namun kisah ini juga menjadi pengingat bahwa mimpi besar selalu menuntut pengorbanan yang tidak kecil.
Menurut Anda, apakah kegagalan ke Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi pelajaran penting untuk masa depan timnas Indonesia? Dan bagaimana pendapat Anda tentang kejujuran Kevin Dix yang membuka sisi emosional perjuangan Garuda? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bersama. Ivar Jenner minta maaf dan tegaskan kebanggaan usai timnas Indonesia U22 gagal ke semifinal SEA Games 2025. Kegagalan timnas Indonesia U22 melaju ke babak semifinal SEA Games 2025 meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi para pendukung, tetapi juga bagi para pemain di dalam skuad. Sebagai kapten tim, Ivar Jenner memilih berdiri paling depan untuk menyampaikan pesan penuh emosi. Sebuah kombinasi antara permintaan maaf, rasa tanggung jawab, dan kebanggaan besar terhadap rekan-rekannya. Skuad asuhan Indra Syafri sejatinya menutup fase grup C dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar pada laga terakhir. Namun, hasil tersebut tetap belum cukup. Garuda Muda membutuhkan kemenangan dengan selisih gol yang lebih besar demi merebut status runner-up terbaik, satu-satunya tiket tersisa menuju semifinal. Kenyataan pahit pun harus diterima. Indonesia tersingkir meski menang. Tak lama setelah pertandingan, Ivar Jenner menyampaikan isi hatinya melalui media sosial. Dalam pernyataannya, pemain yang dipercaya mengenakan ban kapten itu menegaskan bahwa seluruh tim telah berjuang sepenuh tenaga, meski hasil akhir belum berpihak. Saya ingin mengatakan betapa bangganya saya kepada setiap pemain di dalam skuad kami. Kami berjuang untuk satu sama lain, untuk lambang di dada, dan untuk semua dari kalian yang percaya kepada kami, tulisnya di Instagram. Kalimat tersebut mencerminkan betapa kuatnya ikatan di dalam tim. Jenner menilai perjuangan para pemain tidak bisa diukur hanya dari hasil akhir. Menurutnya, setiap anggota skuad telah memberikan segalanya di lapangan, berlari, bertarung, dan bertahan demi satu tujuan, membela Indonesia. Ia menegaskan bahwa semangat kolektif itulah yang membuatnya merasa bangga, meskipun langkah mereka terhenti lebih cepat dari harapan banyak pihak. Di balik rasa bangga itu, Jenner tak menutupi rasa kecewa dan tanggung jawab pribadi. Sebagai kapten, ia merasa wajib menyampaikan permintaan maaf kepada publik sepak bola Indonesia yang menaruh harapan besar pada tim ini. Pada saat yang sama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Sebagai kapten, saya merasa bertanggung jawab, karena kami tidak berhasil mencapai babak berikutnya. Saya tahu harapan dan ekspektasi sangat tinggi, dan kami benar-benar ingin membuat kalian bangga. Lanjutnya. Pernyataan tersebut menunjukkan kedewasaan Jenner dalam memimpin. Ia sadar bahwa ekspektasi terhadap timnas Indonesia U22 begitu besar, terlebih dengan komposisi skuad yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat di SEA Games 2025. Kegagalan ini pun terasa semakin menyakitkan, karena terjadi di tengah keyakinan bahwa tim mampu melangkah lebih jauh. Meski gagal lolos ke semifinal, Jenner menegaskan bahwa satu hal yang tak pernah pudar adalah dukungan supporter. Menurutnya, kehadiran dan kepercayaan publik menjadi sumber energi penting bagi tim, baik saat berada di momen sulit maupun ketika meraih kemenangan. Ia pun menutup pesannya dengan janji bahwa kegagalan ini tidak akan sia-sia. Pengalaman pahit di SEA Games 2025 akan dijadikan pelajaran berharga untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Terima kasih telah mendukung kami di setiap momen. Dukungan kalian sangat berarti. Kami akan belajar dari hal ini dan kembali dengan lebih kuat dan lebih baik, tulisnya pemain keturunan Jember itu. Gagalnya timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal SEA Games 2025 memang menyisakan kekecewaan. Namun, dari pernyataan Ivar Jenner, terlihat jelas bahwa tim ini tidak kehilangan arah. Ada rasa tanggung jawab, ada evaluasi, dan ada tekad untuk bangkit. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana PSSI, tim pelatih, dan para pemain memetik pelajaran dari kegagalan ini untuk menatap agenda internasional berikutnya. Menurut Anda, apakah pernyataan Ivar Jenner sudah mewakili perasaan seluruh tim dan supporter? Apa yang harus dibenahi timnas Indonesia U22 agar kegagalan seperti ini tidak terulang? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari berdiskusi secara sehat.
Media Vietnam kembali menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, Soha.vn melontarkan sindiran tajam terhadap kegagalan Timnas Indonesia U22 melangkah ke babak semifinal SEA Games 2025 meski Garuda Muda berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Timnas Myanmar U22. Laga antara Indonesia kontra Myanmar tersebut merupakan pertandingan ketiga atau matchday 3 Grup C SEA Games 2025. Duel penentuan itu digelar di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand pada Jumat 12 Desember 2025 malam WIB dan sempat menghadirkan drama hingga menit akhir. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U22 tampil dengan tekanan besar karena harus menang dengan margin gol tertentu. Namun situasi sempat menjadi rumit ketika Myanmar justru unggul lebih dulu lewat gol Min Mau U pada menit ke-29. Tertinggal 1 gol, Garuda Muda mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil. Tony Firmansyah sukses menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-45. Momentum kemudian sepenuhnya berada di pihak Indonesia, terlebih saat Jens Raven mencetak 2 gol dramatis pada menit ke-89 dan 90+5 yang memastikan kemenangan 3-1 bagi skuad asuhan Indra Syafri. Sayangnya, kemenangan itu tetap tidak cukup untuk mengantar Timnas Indonesia U22 ke babak semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Indonesia harus tersingkir karena kalah dalam hal produktivitas gol dibanding Timnas Malaysia U22, meski kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin. Situasi inilah yang kemudian menjadi bahan ejekan media Vietnam Soha.vn. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti kegagalan Indonesia dengan judul yang dinilai menyulut emosi publik sepak bola tanah air. Meskipun meraih kemenangan telak 3-1 atas Myanmar, tim U22 Indonesia tetap menangis di lapangan, tulis Soha.vn dalam judul artikelnya. Soha.vn juga menegaskan bahwa kegagalan Indonesia di fase grup otomatis memastikan gelar juara SEA Games 2025 akan jatuh ke tangan tim lain, sebab Garuda Muda datang ke turnamen ini dengan status juara bertahan setelah meraih emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Hasil ini tidak cukup untuk mengamankan tempat di semifinal, yang berarti mereka kehilangan gelar juara turnamen tahun ini, lanjut Soha.vn. Media Vietnam tersebut bahkan menyebut kegagalan Indonesia sebagai pengalaman yang sangat pahit, mengingat status mereka sebagai kampion pada edisi sebelumnya. Ini pil pahit yang harus ditelan oleh tim U22 Indonesia, mengingat mereka adalah juara di SEA Games sebelumnya, tutup artikel Soha.vn. Dengan hasil tersebut, susunan 4 tim semifinal SEA Games 2025 pun telah resmi diketahui. Timnas Thailand U22 akan berhadapan dengan Timnas Malaysia U22. Sementara Timnas Vietnam U22 dijadwalkan bertemu Timnas Filipina U22 dalam duel lainnya. Kegagalan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia U22, sekaligus memantik reaksi luas dari media dan penggemar sepak bola kawasan Asia Tenggara. Bagaimana pendapat Anda soal sindiran media Vietnam terhadap Timnas Indonesia U22? Apakah kegagalan ini murni karena aturan atau ada faktor lain yang patut dievaluasi? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi secara sehat.